Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada para satidah dan pengurus di Yayasan Arisalah maupun di SDT Arisalah yang saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, atas segala anugerah yang terlimpah. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk berada di majelis ilmu di taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu mendapati ada taman-taman surga, maka bergabunglah di dalamnya. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? yakni hilaqul dzikr. Dijelaskan para ulama, di antaranya adalah majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah kita berada di taman surga di dunia. Sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di taman surga dunia ini, semoga kelak juga Allah kumpulkan kita di taman surga akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita berbicara masalah sakinah. Apakah memungkinkan? Seharusnya iya, bahkan sudah seharusnya kita jaga sakinah kita di dalam rumah tangga. Meskipun ini juga menjadi topik yang sangat penting hari-hari ini, di saat dimana ketahanan keluarga itu hari ini dianggap lagi rapuh-rapuhnya. Banyak hal-hal yang tersembunyi yang kemudian tiba-tiba saja muncul di permukaan. Ternyata yang sepertinya romantis, sepertinya harmonis, sepertinya baik-baik saja, itu ternyata menyimpan seperti api di dalam sekam, hingga kemudian waktunya meledak dan terjadilah apa yang terjadi. Dan itu hanyalah fenomena seperti gunung es, yang seperti itu kasusnya lebih banyak lagi dari apa yang tampak di permukaan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka menjadi kewajiban bagi kita mengingat kembali tujuan pernikahan, tujuan di dalam rumah tangga. Kalau kita bicara tentang sakinah itu, biasanya istilah sakinah itu diambil dari ayat yang sudah sangat familiar. Ini biasa dibaca di walimatul hurs, ayat yang insyaallah kita juga sudah hafal. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Biasanya diambil dari ayat ini. Sebenarnya bagaimana sakinah itu dan bagaimana mewujudkannya? Ayat ini sebenarnya memberikan isyarat, memberikan isyarat. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kalian, kemudian juga pasangan kalian, sebagai istri dari min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, yakni jenis manusia. Litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa merasakan sakinah, ketenangan bersamanya. Ini adalah sinyal bahwa satu, kenapa pernikahan itu manusia dengan manusia.
Karena sudah satu frekuensi, ya, sudah satu frekuensi. Berbeda ketika manusia menikah dengan jenis yang lain. Misalnya manusia menikah dengan bangsa jin, kira-kira ada sakinah nggak? Ya. Jadi seorang laki-laki dari golongan manusia menikah wanita dari golongan jin. Ya. Istrinya ini, ya, kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Bisa dibayangkan, ada ketenangan enggak? Sing lanang plirak-plirik ngoten tiplak ditapuk bojone nggih. Bojone ora ketok, Nah, bukan berarti supaya kita tenang plirak-plirik, bukan ya. Tapi banyak hal, ya, bisa jadi sesuatu yang karena kita sedang melakukan sesuatu, kemudian kalau istri itu dari golongan yang tidak tampak oleh kita, jelas itu tidak ada rasa ketenangan, ya. Yang dia bisa melihat kita, kita tidak melihatnya. Angel tahu, ya. Makanya dengan menikah sesama manusia itu diharapkan ada timbul sakinah. Ya. Kalau dari bangsa lain misalnya, manusia menikah dengan bangsa ular, kira-kira ada sakinah nggak? Ada ketenangan nggak? Ya. Dari sisi unsur penciptaannya sudah beda. Ya. Manusia itu diciptakan itu punya akal, di samping punya syahwat. Ya, sedangkan binatang itu punyanya adalah syahwat. Seperti yang siapa yang dikatakan oleh seorang ulama, ya, namanya Malik bin Dinar, beliau mengatakan, "Raqaballahu malaikah min aqlin duna syahwatin." Allah menciptakan, ya, malaikat itu dengan menyertakan akal tetapi tidak memiliki syahwat, tidak punya keinginan. Maka malaikat juga tidak menikah, ya. Tidak punya syahwat, ya, tapi punya akal. Sehingga tugas mereka adalah melaksanakan perintah Allah dan mereka tidak pernah durhaka. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka atas apa yang Allah perintahkan pada mereka. Mereka selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan pada mereka. Wa raqabal bahaim min syahwatin duna aqlin. Adapun Allah menciptakan hewan itu dengan menyertakan syahwat, keinginan, tetapi tidak menyertakan padanya akal. Hewan itu punya syahwat, punya keinginan, tapi tidak punya akal. Maka yang dikerjakan hewan adalah apa yang sesuai dengan nalurinya, apa yang sesuai dengan keinginannya, apa yang sesuai dengan instingnya. Dia tidak pernah berpikir karena memang tidak punya pikiran. Hewan itu punya otak tapi tidak punya pikiran. Udang punya otak enggak? Namanya otak udang. Mulanya ya rasa nggak mikir gitu ya. Ya. Interaksi kita dengan binatang kita pahami karakternya, ya. Karakternya ya memang dia melakukan apa sesuai yang dia inginkan. Tidak tahu sebab akibat, tidak tahu manfaat madarat, tidak tahu halal dan haram. Jadi mohon maaf kalau ibu-ibu suatu kali kehilangan ikan asinnya, jangan marah-marahin kucing. Bukan salahnya kucing, salah yang naruh. Ya, dasar kucing tidak mikir, tinggal satu biji aja punya juragannya malah dibat. Ya, bukan salahnya kucing. Ya. Ini juragannya ini masa apa? Kucing suruh mikir. Ya. Kucing nggak sekolah ya. Nah, makanya begitupun seandainya manusia menikahnya sama binatang, sama ular piton misalnya, sama ular anaconda misalnya, kira-kira gimana? Ya. Iya mungkin sesekali kalau pas binatangnya ini lagi mood dengan sesuatu yang diinginkannya baik-baik, tapi kalau lapar tidak ada yang lain, ya bisa-bisa tahu-tahu bangun-bangun sudah di dalam perut tidak jadi bangun ya dia. Bangun-bangun sudah dibangunkan malaikat munkar nakir itu, ya. Tidak ada ketenangan. Makanya dengan Allah menjadikan ya, manusia itu menikahnya fitrahnya dengan manusia, ya, laki-laki dengan perempuan sama-sama manusia, itu supaya apa? Wujud yang namanya sakinah, ada ketenangan. Nah, semakin lagi frekuensinya makin pas, nah, ini semakin akan muncul sakinah.
Ya, maka dari awal bagaimana diarahkan secara syariat dalam pernikahan itu bagaimana hendaknya sekufu. Ya. Apa mana sekufu? Sekufu itu satu frekuensi, ya, yang dengannya nanti komunikasi juga lebih mudah, komunikasi lebih lancar, ya. Beda ketika jarak antara keduanya pada banyak sisi, ya, kafa'ah itu banyak sisi, ya. Tapi intinya semuanya adalah bagaimana komunikasi lancar sehingga muncul ketenangan. Ya. Kalau di Arab ada kisah Shanun dan Tobaqah. Pernah dengar cerita ini? Kalau Romeo and Juliet pernah dengar ceritanya, ya? Orang Arab punya kisah Shanun dan Tobaqah, sehingga ini menjadi sebuah perumpamaan keserasian, keharmonisan suami istri, dan sampai dijadikan sebagai sebuah perumpamaan dengan kalimat wafaqa Shanun Tobaqah. Ketika Shanun ketemu dengan Tobaqah, nama orang, tetapi ini mirip dengan peribahasa Jawa, kaya tumbuh entuk tutup, ya. Kaya tumbuh entuk tutup. Golek tutup tumbuh sing persis presisi itu nggak gampang, ya. Bikinnya itu sendiri-sendiri. Nek ketemu, wah itu berarti cocok banget, ya. Wafaqa Shanun Tobaqah. Ketika Shanun ketemu dengan Tobaqah. Nah, jadi ceritanya suatu kali, ini cerita nggak apa-apa, ya. Shanun dia dikenal sebagai seorang laki-laki yang cerdas, ya. Dikenal sebagai laki-laki yang cerdas. Maka suatu kali dia ingin menikah dengan wanita yang satu frekuensi dengannya, ya. Yang satu frekuensi dengannya, maka dia mencari pasangan hidupnya itu hingga dalam suatu perjalanan ketemu dengan seorang laki-laki parubaya, kira-kira berumur 50 tahun, ya. Di perjalanan ketemu orang tersebut, lalu Shanun mengatakan, Bapak mau kemana? Mau ke sana. Oh, saya juga mau ke sana. Gimana kalau kita bareng-bareng aja? Ayo kita bareng-bareng, ya. Karena arahnya itu sama. Maka Shanun ketika itu bertanya, sebaiknya saya bonceng Bapak atau Bapak bonceng saya? Padahal dua-duanya bawa kendaraan sendiri, ya. Bapak bonceng saya atau saya bonceng Bapak, ya. Maka si Bapak tadi bilang, gimana sih? Kamu bawa kendaraan, saya bawa kendaraan, kok siapa bonceng siapa? Ya dewe-dewe katanya, ya. Ya wis, ya. Diam ini daripada padu, ya. Shanun ketika itu diam. Sampai mereka dalam perjalanan mendekat ke hampir sudah, ya, dekat ke perkampungan itu. Kemudian ketemu dengan orang-orang yang lagi panen, ya, lagi panen, ya. Ketika itu Shanun kembali menyapa si Bapak tadi. Menurut Bapak ini yang punya ladang ini sudah makan hasilnya atau belum? Ini sudah makan hasilnya atau belum? Ya. Apa kata Bapak tadi? Ya. Gimana sih? Kamu mikir nggak sih? Udah tahu itu baru dipetik itu kok sudah tanya dimakan atau belum, ya. Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga itu Shanun jawab begitu, ya udah diam saja. Sampai kemudian ketemu lagi di kampung ada keranda yang diusung oleh warga, ya. Nah, ketika itu tidak dibawa ke kuburan. Kali ini Shanun tanya lagi ke Bapak tadi, menurut Bapak ini yang dibawa ini sudah mati atau belum? Ya. Wis ngerti sing diusungi apa? Banduso ya, keranda. Tapi masih nanya, niki tiang niki isih urip napa pun mati dari ini, ya. Wis jan sampeyan niki ya jahil tenan. Wis genah diangkat di keranda gitu kok masih nanya apa? Masih hidup atau sudah mati, ya. Sampai pada kesimpulan si Bapak tadi menyimpulkan iki wong bodoh lah, Shanun wong bodoh, ya. Hingga kemudian tatkala keduanya, ya, sampai di rumah si Bapak tadi, ya. Sebenarnya ya sebel juga Bapak tadi sama si Shanun ini. Ya wong bodoh lah, tetap orang bodoh, ya. Nah, tapi ya lumayan bisa kanca perjalanan. Tapi kemudian
ya masuk ya ora diampir iki. Ayo coba mampir ke rumah saya. Mampirlah Sanun ini ke rumah bapak tadi. Ya. Ketika mampir di rumah bapak tadi, si bapak tadi kemudian masuk ke dapur, ya. Lalu ketika itu dia punya anak perempuan, ya. Anak perempuan ini kemudian nanya ke bapaknya tadi, ya. Siapa yang tamunya ya? Umum konco ketemu nang dalan, ya. Ya lumayan, wong bodoh nih ya lumayan bisa digo konco jagungan nang dalan. Lho kok jenengan ngertos nek niku wong bodoh. Maka si bapak tadi menceritakan, ya, 3 teka-teki dari Sanun tadi. Nek ngono apa ana wong pinter ngomongin kaya ngono kuwi? Kenapa bodoh toh? Apa kata anaknya? Ya, kalau lihat dari pertanyaan-pertanyaan itu, dia bukan orang bodoh. Bapak aja yang enggak ngerti maksudnya, ya, yang enggak nyambung. Lu maksudnya gimana? Pak, itu dia bertanya kepada bapak, saya bonceng bapak atau bapak bonceng saya. Itu maksudnya, sing cerita jenengan saya yang mendengarkan, apa saya yang cerita bapak yang mendengarkan. Jadi dalam melaku itu enggak sepi, gitu ya. Itu maksud yang pertama. Dia bukan orang bodoh, Pak. Wong pinter itu. Teka-tekinya itu, ya. Oh, ngono toh. Dan terus yang kedua, maksudnya itu yang punya ladang sudah makan hasil tanamannya atau belum, maksudnya apa? Itu maksudnya apakah itu dibeli oleh orang, sudah dibayar sehingga yang punya ladang sudah makan tanamannya, makan hasilnya atau belum? Maksudnya apakah itu dibeli orang kemudian sudah dibayar atau belum, itu maksudnya. Oh gitu ya. Terus yang ketiga itu maksudnya apa? Masa wis genah diusung nang bandosa kok sik takon urip apa mati? Itu maksudnya ya. Kalau orang sudah mati itu artinya sudah tidak punya tinggalan kebaikan, ya. Tidak pula punya anak yang bisa meneruskan kebaikan-kebaikannya. Maka dia sudah benar-benar mati. Tapi kalau dia masih punya tinggalan kebaikan, ya, ada jariah kebaikan yang ditinggalkan, itu artinya dia masih hidup. Oh gitu toh, lagi mudengan, ya. Maka kemudian si bapak ini keluar, ya, dia pura-pura ngerti aja dia, ya. Dia bilang ke Sanun, ya, Sanun, sekarang tak jawab ya teka-tekimu tadi, ya. Aku ngerti kok pertanyaan 3 hal tadi, tahu maksudnya, ya. Ya maksudnya dikandani anaknya gitu, ya. Loh, apa maksudnya Pak? Apa jawaban apa yang Bapak ketahui dari pertanyaan 3 hal tadi? Lalu dijawab semua teka-tekinya tadi dan ternyata pas, ya. Maka Sanun bilang gini, mohon maaf Pak, saya tahu betul seperti apa Bapak, ya. Walaupun dalam perjalanan saya sudah tahu kapasitas Bapak. Ini bukan jawaban Bapak, ya. Niki senes jawaban jenengan ini. Saya yakin bukan jawaban Bapak. Lek ngandani sinten Pak jawabannya niki, ya. Siapa yang ngasih tahu jawabannya Pak, ya. Akhirnya dia ngaku, iya sing ngandani anakku, ya. Nah, putri saya yang kasih tahu. Nah kemudian di saat itu juga langsung dilamar, ya. Karena teka-teki tadi yang jawab siapa? Anaknya nanti tadi namanya Tobaqah, ya. Jadi teka-teki dari Sanun ini dijawab oleh Tobaqah, ya. Yang ini kayak tumbuh itu tutup, pertanyaan dapat jawaban, ya, sehingga dijadikan sebagai perumpamaan wafaqa Sanun Tobaqah. Nah, ini menggambarkan bahwa kafaah, ya, kafaah itu satu frekuensi, ya, sehingga itu lebih bisa menjadikan atau menghadirkan ketenangan, ya. Lalu bagaimana aplikasinya dalam rumah tangga kita? Ya kalau bicara soal baru mau mencari, memang usahakan mencari yang sekufu, ya. Sekufu di sini bukan semata-mata latar belakang. Apa maksud latar belakang? Kebun duri gitu ya. Ustadz, ya saya perlu lihat dulu latar belakangnya katanya. Maksudmu piye? Ya, duwe kebun kurang loh, ya. Latar belakang ini kebun duri, ya. Kadang-kadang yang perempuan juga gitu. Saya Ustadz, yang penting ya dia punya wibawa lah, ya. Masa seorang imam tidak punya wibawa? Maksudnya apa? Wibawa Pajero, ya. Wibawa Fortuner,
Ya podo ya, bawa aja deh. Yang penting kepribadiannya. Kalau saya itu punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, kepribadian katanya. Ya. Saya tidak masalah Ustaz. Nanti hidup kami pas-pasan tidak masalah. Yang penting kalau mau bikin rumah pas ada duit, mau haji juga pas ada duit. Uripe pas-pasan. Apa yang ngono? Ya. Penak menuripmu, uripe pas-pasan. Ya, bukan semata-mata itu, tapi sesuatu yang bisa lebih memudahkan komunikasi. Ya, sesuatu yang lebih bisa mengoptimalkan kemampuan masing-masing sehingga bisa meraih visi misi yang sama. Itu maksudnya sekufu itu setidaknya bagaimana punya visi misi yang sama. Ya, ini yang dialami misalnya. Berkali-kali saya contohkan bagaimana perjalanan Najmuddin Al-Ayyub, ya. Najmuddin Al-Ayyub, dia adalah ayahanda dari Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Bagaimana dia menemukan pasangan yang betul-betul sekufu, gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya sama, visi misinya sama, sehingga semacam menjadi dia mencari Najmuddin mencari partner, ketemu partner yang pas. Ya. Satu kali Najmuddin itu usia pernikahan dia bisa dibilang agak lewat, ya. Sampai lewat umur 25 tahun belum menikah juga. Hingga salah satu saudaranya namanya Asaduddin Sirku, dia memberikan tawaran kepada Najmuddin ini, ya. Mungkin kalau dalam bahasa akrab kita sehari-hari, Din, orang nikah-nikahi ngopo? Tak boleh lagi babi, gitu ya. Saya ada calon. Siapa yang kamu maksud? Fulana. Oh dia, ya memang saya juga udah tahu, udah pernah lihat. Memang cantik, punya kedudukan. Tapi ya maaf, dia bukan tipe saya katanya. Ya. Dia bukan tipe saya. Oh melelengan menedin, ya. Isi kurang ayu piye, kurang terhormat apa loh dia, ya. Si Fulana itu iya memang cantik, punya kedudukan, ya, tapi terus terang bukan tipe saya. Maka ditanyalah dia, wanita seperti apa yang kamu cari, katanya. Lalu dia bilang, uridu zaujatan solihatan ta'khudhu biyadi ilal jannah. Saya ingin seorang istri yang bisa menggandeng tangan saya menuju surga, dan dari rahimnya kelak lahir seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Itu yang mau dicari. Ya. Asaduddin sampai geleng-geleng. Oh, angel men golekan Mutin, ya. Kapan ketemu nih? Dia tetap optimis. Siapa yang punya tekad kebaikan, pasti Allah akan wujudkan. Ya. Benar. Tak lama kemudian dia suatu kali berbincang dengan seorang syekh. Tiba-tiba datang dari balik tabir seorang wanita yang ada keperluan dengan syekh tadi. Ada perbincangan antara keduanya, ya. Hingga sampai pada kalimat syekhnya tadi bilang begini sama si wanita tadi. Nah, kenapa sih kamu tidak terima tawaran laki-laki kemarin? Dia tampan, punya kedudukan juga. Ya. Apa kurangnya dia? Apa jawaban dari wanita tadi? Suatu jawaban yang begitu mendengarnya serasa dejavu. Ya. Najmuddin ini, ya. Karena apa yang dikatakannya itu sama dengan apa yang dia katakan. Dia mengatakan, wahai syekh, memang dia tampan dan juga punya kedudukan, tapi terus terang saya, dia bukan tipe saya, katanya. Ya. Lu kok mirip-mirip? Aku kayak tahu ngomong ngunduk kok ini ada orang lain yang ngomong demang omongan seperti omongan saya. Ya. Lalu syekh tadi nanya, terus suami seperti apa yang kamu cari? Wanita tadi menjawab dengan jawaban yang tambah bikin gemetaran Najmuddin. Ya. Dan tadi mengatakan uridu zaujan sholihan ya'khudhu biyadi ilal jannah. Saya ingin seorang suami yang salih, yang bisa menggandeng tangan saya menuju surga, dan kelak dari sulbinya, dari anaknya ada seorang kesatria yang membebaskan Baitul Maqdis. Iki kok kaya copy paste gitu ya. Tambah gemeter deg-degan dia ini Najmuddin ini, ya. Nek cara Facebook ngono statusnya podo, ya. Ya.
Padahal dulu belum ada Facebook gitu ya. Ini quote ini didapat dari mana ini? Kok bisa sama persis kayak gini? Ya. Maka itu khusnudzonnya Nazmuddin ini yang saya cari. Maka dia bilang sama syekhnya tadi, "Syekh, kalau wanita ini, ukhti ini belum ada yang melamar lagi, bolehlah saya difasilitasi untuk melamar dia." Anda, iya, ya. Tapi dia hanya wanita kampung di sini, nggak ada masalah kata beliau. Karena visi misi udah sama, ya. Dia ngopi perkataan saya, ya. Bung ngopi ini tarane piye? Wong ya belum tahu ketemu sebelumnya. Tapi itu visi misinya sama. Maka kemudian Allah mudahkan keduanya menikah dan mereka juga konsisten dengan apa yang menjadi visi misi mereka. Ini saya sampaikan karena ada orang yang punya sebelum nikah ya koyo-koyo kae gitu ya. Tapi setelah nikah lupa dengan cita-citanya. Ya. Ada yang ketika mau nikah, Ustaz saya pengen iso bahasa Arab Ustaz. Ya. Terus piye? Yo kalau bisa ya istri saya nanti bisa bahasa Arab, lulus pondok, biar saya mudah belajar bahasa Arab, pengen iso bahasa Arab. Ya. Kita itu gampang ya. Pengen iso bahasa Arab, nikah sama wanita yang bisa bahasa Arab. Ya. Ketemu setelah punya 2 anak. Piye Mas? Wis iso bahasa Arab dulu. Belas rano unda-undane ya. Lah wingi-wingi ngopo ya? Jadi pengen nikah sama wanita yang bisa bahasa Arab, Allah takdirkan mudahkan, tapi kok ya ora nggo sinau bahasa Arab. Ya. Tapi kalau Nazmuddin ini lain. Begitu dia menikah dengan seorang wanita ya yang sudah memang dicari karakternya, Allah mudahkan pula kemudian keduanya memiliki anak laki-laki, konsisten dengan visi misi mereka itu. Ya. Jadi cita-cita mereka menikah itu sudah sama, visi misinya sama. Ya. Sekufu dari sisi utamanya di sini. Ya. Targetnya pun sama-sama mulia dan bisa sama. Sehingga ketika mereka mendidik itu semua sudah saling support satu sama lain. Ya. Bayangkan kalau beda. Nah, ini karena sama, ya. Sehingga masing-masing saling dukung. Hingga suatu kali ketika lahir anak laki-laki ini diberi nama Salahuddin, itu sebenarnya nama yang sudah disiapkan oleh Nazmuddin sebelum dia menikah. Ya. Jadi durung ngerti bojone sapa, ning wis nyimpen jenenge anake gitu loh. Ya. Bojomu sapa? Urung duwe ya. Nek jenenge anakku malah wis ngerti gitu ya. Calon nanti anak saya udah tak kantongin, sudah saya siapkan nama Salahuddin. Ya. Maka dikasih nama Salahuddin, dididik juga dengan didikan kesatria. Karena memang nantinya pengen anak jadi kesatria, didik keduanya kompak, didik anaknya dengan cara kesatria. Ya. Sampai suatu kali Nazmuddin kehilangan Salahuddin kecil, di dalam rumah nggak ada, di emperan juga nggak ada, tetangga dengan nggak ada, dicari ke rumah teman-teman seusia dia. Ya. Di tempat tetangga juga ketemu pas dia lagi main-main dengan yang mungkin kalau zaman sekarang kayak pasaran itu, ya. Bermain dengan anak-anak perempuan seusia dia, ya. Dengan mainan anak-anak perempuan. Marah ketika itu Nazmuddin dipegang cangklaan itu, diangkat tinggi-tinggi, dia bilang, "Saya menikahi ibu kamu melarang kamu bukan untuk mainan kayak gini, Nak. Wah, anak dolanan Hello Kitty. Ya. Ini bukan mainan kamu, Nak. Ya. Kamu itu seorang kesatria." Oh, sampai marah-marah gitu, pegangannya itu kendor, dia malah jatuh si Salahuddin ini. Begitu jatuh, langsung dia bangkit dan duduk, tapi pandangannya mengkhawatirkan, ya, tanpa ekspresi. Ya, bocah iki lara ora ya. Tanya, "Sakit enggak?" "Sakit," katanya. "Kalau sakit kenapa enggak nangis?" Apa jawabannya? Tidak pantas seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis nangis hanya gara-gara jatuh seperti ini, katanya. Ya. Jadi Pak didikannya Pak, dan betul nantinya menjadi pembebas Baitul Maqdis. Ya. Nah, ini pentingnya kafaah, ya, kesetaraan dalam hal apa? Ya, sedetail mungkin lebih baik. Ya. Tapi yang paling penting
fatfur bidzatid taribat yadak. Ya. Prioritaskan urusan agamanya. Ya. Niscaya apa? Kamu tidak akan kecewa. Nah, ini kalau soal mencari. Dan ini pun kadung, pun bacut. Maksudnya bacut ini. Artinya sudah melalui proses, sekarang sudah punya anak, gimana cara membangun sakinah, ya. Bagaimana bisa mewujudkan sakinah? Ya, kita memang perlu sampel contoh-contoh yang baik di kalangan tentu Nabi terlebih dahulu, kemudian di kalangan para sahabat dan orang-orang soleh, ya, supaya kita tidak salah mengambil contoh, mengambil teladan. Karena orang-orang hanya melihat artis kaya sama kaya gitu ya, si itu sama si itu sakinah banget gitu ya, tanpa mereka tahu di balik itu apa, ya. Yang tiba-tiba kemudian cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, nggak tahu kapan nikahnya, tahu-tahu berita cerai, ya. Tapi itu dianggap sebagai percontohan kadang-kadang, ya. Percontohan sebagai, apalagi kalau ada misalnya agak awet gitu ya, 5 tahun, 10 tahun nggak pisah, itu kayak dijadikan sebagai apa? Simbol, ya. Hanya karena melihat apa? Romantisme mereka itu di publik, ya, diperlihatkan di layar kaca, kemudian seakan-akan apa ini jadi ukuran. Ya seperti itulah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Padahal belum tentu seperti itu, dan itu bukan ukuran. Ada orang Arab ya, suatu kali ketika menikah dengan seorang wanita, mereka kemudian piknik gitu ya, pikniknya ke kebun binatang, ya. Piknik ke kebun binatang, ya. Nah, ketika itu mereka melihat ada di beberapa kandang itu bermacam-macam binatang. Pertama kali mereka melihat ada sepasang monyet, ya, di satu kandang. Yang sepasang monyet ini tampak romantis banget. Tahu ya? Gojekan, ya, petan, gentenan, oyah-oyahan gitu ya. Sampai ketika itu si wanita itu bilang begini, alangkah indahnya kisah cinta keduanya, ya. Romantis banget, petan, gentenan gitu ya. Nah, kemudian si suami cuma mesem aja. Ayo kita lihat di kandang singa. Begitu di kandang singa, wah itu silent, ya, nggak ada pergerakan apa-apa. Itu pun yang jantan madep sono, yang betina madep sono, terus kayak neng-neng kayak, ya. Sampai si wanita tadi kemudian bilang apa? Alangkah hambarnya kisah cinta keduanya, ya. Maka si suami kemudian bilang, ayo kita uji kisah cinta mereka, ya. Gimana ujinya? Dibalang apa? Pakai botol. Ini jangan ditiru ya. Ini tapi kejadian nyata, ya. Apa ini? Pakai wadah air kemasan itu, ya, kemasannya itu, botolnya itu dilemparkan ke kandang singa. Oh, itu singa jantan langsung sigap. Dia melindungi singa betina. Singa jantan langsung mau menyerang, ya. Wah, tak kira meneng ya. Tiba-tiba ternyata wah luar biasa ini, ya. Terbukti kesetiaannya ini, ya. Ayo sekarang kita uji kisah cinta si monyet, ya. Namanya juga cinta monyet, ya. Tapi seru banget, ya. Ketika itu dilempar dengan apa? Botol kemasan tadi, itu langsung melayu gejiri dewi-dewi itu. Golek selamatnya dewi-dewi, ya. Itu yang kamu katakan indah kisah cintanya, ya. Ternyata sedikit ujian ambiar, ya. Maka jangan, tidak usahlah menampakkan di publik itu wah gandeng renteng kayak apa ini, apalagi ciuman di jalan, ya. Ben ketok nek mesra romantis, ya. Raidep nang omah tiba kaya Tom and Jerry gitu ya. Enggak penting itu ya. Karena banyak hati yang harus dijaga, ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, sesuatu yang penting adalah bagaimana mendekatkan, ya. Kalaupun mungkin sudah menikah, kemudian ada di sana jarak dari ukuran kafaah tadi, ya. Maka bagaimana ada upaya untuk mendekatkan,
ya. Dan tidak ada cara pendekatan yang paling baik daripada satu pendekatan akhlak, ya. Kemudian kedua pendekatan pada cita-cita yang sama, ya. Kalau ini bisa makin dekat, klop itu, insya Allah yang lain akan tertolerir lah, ya. Makanya dalam apa yang Allah ajarkan kepada setiap muslim, ya, Allah ajarkan cita-cita yang itu harusnya seragam, kompak, ya, di dalam keluarga. Bagaimana Allah ajarkan doa seorang kepala keluarga, ya, dengan doa yang luar biasa sampai pada tidak ada lebih tinggi daripada capaian yang ingin diraih oleh apa yang Allah gambarkan dalam doa ini. Doa para ibadur rahman, ya. Apa itu doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata, dan jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Kalau ini kelak cita-cita ini, masya Allah, yang lain akan gampang tertolerir, ya. Lihat, cita-cita begitu tinggi sampai lil muttaqina imama. Kenapa bertakwa? Karena takwalah yang akan menjadikan sakinah itu tidak hanya ketika di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Di mana tanpa takwa, orang-orang yang di dunia saling mencintai, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, ya, dulu kemana-mana berdua, namanya juga suami istri, ya, tidur sebantal berdua, makan sepiring berdua, minum segelas berdua, sedotane loro maksudnya, ya. Gampang kali dia. Sing ngerti nek ngopi karo ngrokok, ra iso. Ya. Ngopi karo ngrokok ra iso kan ya. Ngopi sama ngerokok wangel ya. Ya. Aku ngerokok itu ra iso ya, nek ngopine iso. Nek ngopi karo ngerokok benar ra iso ya. Kudu disalahke sisi-sisi. Nah, jadi orang-orang yang saling mencintai di dunia itu kelak akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau cita-citanya cuma dunia, itu siap nanti jadi musuh satu sama lain. Kayak kisah tragisnya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Saya selana rong dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Apa mana hammalatal hatab? Kalau dilihat keserasian, harmonisnya, harmonis banget ini. Abu Lahab itu public figure, ya, orangnya juga ganteng, ya, karena juga trendsetter, ya, rambutnya dikelincir loro. Abu Lahab, keliling ya. Ini ya Sumbodo di zaman itu, ya, trendsetter. Istrinya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu ratu kecantikan. Ya. Jadi nek ana wong ayu wae titisane Ummu Jamil. Ya, panggilannya Ummu Jamil, ya. Wis ra ono sing kurang dari sisi itu kayaknya. Kaya Mimi lan Mintuno, kaya prangko itu amplop. Saiki ra model prangko, ra model amplop ya. Ini amplop sing model ring ya. Nyumbang sing amplop ya. Nah, jadi serasi memang, tapi mereka akan sama-sama masuk neraka. Allah menyebut Ummu Jamil sebagai wa mar'atu hammalatal hatab. Itu maknanya ada 3. Pembawa kayu bakar, maknanya 3. 1, hamalatul hatab mana hakiki. Dia memang betul-betul membawa kayu bakar. Setiap pagi nyari kayu yang banyak durinya, nanti disebar di tempat yang akan dilalui oleh Rasulullah. Yang kedua, hamalatul hatab makna majazi. Maknanya adalah tukang kompor. Dia suka memprovokasi suaminya, memprovokasi orang-orang Quraisy untuk memusuhi dakwahnya Rasulullah. Makna yang ketiga, hamalatul hatab makna di akhirat. Dialah yang nantinya akan daden, tahu daden ya? Daden nyimpen geni itu loh, ya. Daden untuk membakar suaminya sendiri. Hamalatul hatab itu makna yang ketiga. Ya. Jadi musuh satu sama lain. Bahkan cita-cita kita bukan sekedar bertakwa, tapi lil muttaqina imama, menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Kenapa imamnya? Padahal sekedar bertakwa saja sudah luar biasa.
Innalil muttaqina mafaza, innal muttaqina fi dhilali ma'uyun, uiddat lil muttaqin. Ya. Banyak ayat-ayat tentang keutamaan orang bertakwa. Ya, 5 menit ya. Ya. Minta apa? Ya. Banyak keutamaan orang bertakwa, tapi kalau sebuah cita-cita Allah langsung lebih tinggi dari itu. Lil muttaqina imama. Kenapa? Karena ikhtiar seseorang akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi target dan cita-citanya. Ini misalnya mas-mas ini pengen jadi imam, ya, para ustadz pengen jadi imam masjid. Apa yang dilakukan? Mesti ikut dunia sinau tahsin, ya, murajaah. Arep maju jadi imam yo, tetap murajaah dhisik. Aja nganti gelagapan pas wis nang arep murajaah. Ya. Apalagi ya pakai pakaian yang pantas, aja arep ngimami kok nggo kaos ketok keleke ya. Pakaian pantas ya, syukur dandan. Ning yang penting lagi adalah aja nanti telat sing mangkat. Ya. Wis murajaah, dandan bagus, pas jumatan krungu kumat ya. Si dadi imam enggak itu? Imam masbuk. Ada imam masbuk. Ya. Tadinya dia makmum. Ya. Dia terlambat, ketika imam sudah salam dia masih terus dia berdiri melanjutkan sholatnya. Lah kok di belakang ada rombongan orang-orang telat, ya. Dijauhilah pundaknya, ya. Jadilah dia imam. Imam apa? Imamul masbuqin, lil masbuqina imama. Menjadi imam bagi orang-orang yang telat, ya. Tapi alhamdulillah ini gara-gara imam masbuk, saya ini ya pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Ya. Saya juga pernah menjadi imam di Masjidil Haram Mekah asli. Saya pernah menjadi imam di Masjid Amr bin As Mesir. Pernah menjadi imam di Masjid Hagia Sophia Turki. Pernah menjadi imam di Masjid Putrajaya Malaysia, di masjid tertua di Singapura, masjid terbesar di Brunei Darussalam. Pernah menjadi imam di Qatar, pernah menjadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, ya. Ini kabeh masbuk, ya. Ngimami kancane dhewe gitu. Ya. Nek ora ngono ora kelakon dadi imam napa, ya. Di pasar ditambahi kurikulum kita ya. Bersama Ustadz Abu Umar Abdillah dalam kurung pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, ya. Dalam kurung lagi imam masbuk, ya. Ngimami jamaah dhewe gitu ya. Nah, hadirin, tapi cita-cita kita dalam keluarga apa? Lil muttaqina imama, menjadi imam bagi apa? Lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang bertakwa. Ini dari sisi cita-cita, ya. Dari sisi apa yang ditempuh berikutnya, ya. Mewujudkan itu juga saling bersinergi, saling apa? Menutup satu sama lain, saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Contoh misalnya Allah Nabi gambarkan ada orang yang dirahmati oleh Allah, ada suami yang dirahmati Allah, ada istri yang dirahmati Allah. Siapa mereka? Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang dia itu bangun di waktu malam, lalu dia sholat. Fa'iqada imratahu, lalu dia bangunkan istrinya. Fa'in abad naduha biwajhi alma. Kalau ini istrinya uga-uga dan malas-malasan, dipersiki wajahnya dengan air. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shalla. Allah juga merahmati seorang istri bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam kemudian dia sholat. Dia bangunkan suaminya apabila dia uga-ugaan ya, malas-malasan, dipersiki wajahnya dengan air. Ya. Ini tolong-menolong dalam kebaikan. Biasanya yang bangun bapak atau ibu dulu? Bapak, ibu bilang ibu, bener sih ndi gitu ya. Ya. Bapak bangun, terus ngapain? Turu meneh. Benake kemul. Buka bojone, ini turu meneh. Ya. Bukan kayak gitu konsepnya, ya. Tangi dhisik ngomong, delok bal. Bukan gitu konsepnya, ya. Bukan pula tangi buka bojone, tangi yo salat, aku turu. Bukan gitu. Kayak gugae nganggo sikil ya. Itu ke rai wis ra masuk ya. Nah, ini lihat bahasanya sangat indah sekali. Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami. Bangun di waktu malam. Begitu bangun apa? Dia sholat dulu. Orang langsung gugah bojone, sholat sih.
rong rakaat. Ya. 2 rakaat ya, lihat istrinya kok durung tangi ya. Dipanggil dengan panggilan halus, panggilan kesayangan ya. Gimana? Panggilannya gimana? Habibati, yang maksudnya yang apa? Eyang, maksudnya eyang putri gitu ya. Yang ini ayang apa eyang? Umairah, wah panggilannya keren-keren ya. Nyeluk ya biasanya ya. Bangun sayang ya. Kok ternyata belum bangun juga, sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu, wah ini tak gugah kebiaran ya. Dibangunkan dengan lebih serius, diambilkan air. Sepiro? Saember. Gerujuke saember ngono. Dia ngejak padu ya. Dibersihkan wajahnya dengan air, kalau perlu diusap mesra itu. Oh, jadi gerujuk saember, dekir ya. Begitupun ada yang kadang bangun istrinya dulu ya. Dia bangun sholat ya. Setelah sholat dia bangunkan suaminya. Ugal-ugalan dipercik di wajahnya dengan air. Nah, ini adalah sampel ya, bagaimana cara untuk menumbuhkan sakinah. Sebagaimana kita juga nantinya supaya ada rahmat, kasih sayang Allah turun di keluarga. Makanya setiap masuk ke dalam rumah kita juga diperintahkan untuk mengucapkan salam. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kamu masuk ke dalam rumah-rumah, maka ucapkanlah salam sebagai doa keselamatan untuk kalian sendiri. Tahiyatan min indillah, sebagai keberkahan dan juga thayyibah ya. Untuk mendapatkan kebaikan. Makanya ini bukan remeh ya, ikhwan. Setiap kali Anda masuk dalam rumah, apa salam yang Anda ucapkan? Gimana ucapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya salam untuk kita juga. Kenapa? Karena yang di dalam akan menjawab dengan jawaban ya, setara atau lebih baik lagi. Ya. Ini sudah dipahami ya. Masukkan ke dalam hati kita doakan yang di dalam rumah supaya mendapatkan keselamatan, rahmat dari Allah dan keberkahan. Ya. Bayangkan satu hari kita keluar masuk rumah berapa kali? Kita ucapkan berapa kali? Doa terlantur. Maka insya Allah betul-betul akan muncul di situ rahmat keberkahan, ya, kebaikan yang ada di rumah. Terus kalau kita masuk rumah, sementara tidak ada di dalam rumah, dari mana kita tahu? Yo, kuncinya sih nggak bawa diri gitu, ya. Itu keluarga di luar semua. Masuk rumah, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Nah, biasanya pribun. Salam. Assalamualaikum itu. Kabeh nang mburi kabeh gini bapake ya buka assalamualaikum, ngerti-ngerti orang sih jawab waalaikumsalam. Kira-kira piye? Apa bacaannya? Kalimat fasallimu ala anfusikum. Ucapanlah salam yang itu adalah doa untuk keselamatan diri kamu sendiri. Ya. Kalau kita salam di dalamnya ada penghuninya, ya dengan kita mengucapkan salam akan dapatkan ucapan selamat juga. Itu doa untuk kita. Ya. Tapi kalau di dalam tidak ada orang, ya nggak kayak gitu. Ya. Apa ucapannya? Nanti silakan dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Disebutkan oleh Mujahid bin Jabir dan juga Ad-Dhahhak. Ya. Caranya adalah kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Coba diulangi Pak, ayo. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berarti doa keselamatan untuk kita. Ya. Karena nggak ada yang di rumah, maka doa keselamatan untuk kita ya semoga keselamatan atas kami dan juga hamba-hamba yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau mungkin belum begitu menjurus banget ke kekinian ya. Tetapi ya prinsipnya sebenarnya sama, hanya soal ya varian-varian mungkin kasusnya agak beda. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf saya mohon diri langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.